bahwa itu adalah kehendak Bapa. Ya kan, dia dan Bapa adalah satu. Dengar saudara ya, ketika dia menjadi manusia, dia sedang mengajari kita, ini loh caranya menangkap sinyal dari Bapa. Gimana caranya? Selalu ketika dia sebelum masuk di dalam suatu mujizat, selalu apa? Maka tergeraklah Yesus dengan belas kasihan. Kamu tahu saudara, itu kuncinya. Dan ketika Yesus mengerjakan itu, selalu ada mujizat. Selalu ada mujizat. Nah pada waktu itu tiba-tiba muncul saudara, belas kasihan. Bukan ke yang nyetir mobil tadi ya, orang yang jalan ini saudara. Saya merapat, saya akhirnya ambil kesempatan ngobrol sama dia. Saya nggak mau cerita panjang lebar, karena obrolannya panjang lebar saudara. Cukup lama, ya ada kali sejam setengah saya ngobrol sama dia saudara. Intinya dia pada waktu awal dia nggak mau diajak ngobrol, dia jual mahal, sampai akhirnya dia mau ngobrol, sampai akhirnya di jalan layang saya parkir motor, saya sama dia duduk di pinggir jalan layang, kebayang nggak? Kayak orang edan temen saudara. Intinya singkat cerita diceritakan dia ada masalah, anaknya nggak mau sekolah padahal sudah dapat dana bos gitu ya, jadi gratis sekolahnya tapi anaknya nggak mau sekolah, pengen ikut kerja sama dia. Terus dia cerita bahwa istrinya di Emirat Arab itu ya Dubai gituan lah, terus nggak balik-balik sampai sekarang. Terus dia stres, dia nggak tahu harus ngapain. Saya sharing sama dia, rupanya yaitu tadi saudara, ketika Anda mengalami Tuhan, Anda nggak pegang apa-apapun, Anda bisa jadi berkat. Ngobrol-ngobrol, singkat cerita orang ini merasa diberkati, dia mau didoakan. Selesai didoakan, saya gonceng dia ke rumahnya saudara. Sampai di rumahnya ya saya cuma ngobrol singkat sama anaknya. Puji Tuhan, orang ini dan anaknya juga selama beberapa minggu saya lihat dia datang ke kebaktian kami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu saudara, setelah saya ngobrol sama anaknya, saya mau pulang, si bapak ini ngomong sama saya, kamu tahu nggak kenapa saya jalan di jalan raya? Waktu pembicaraan awal, dia jalan di jalan raya supaya nggak diajak ngobrol sama orang katanya. Ya saya bilang ya nggak tahu, supaya kamu nggak diganggu sama orang lain mungkin. Dia cuma bilang gini, di puncak permasalahan yang aku alami, aku ini jalan nyari titik tertinggi, aku mau lompat. Itu madep saudara di hati saya saudara. Terus dia nangis, dia say thank you, dan saya pulang. Waktu saya pulang saya nangis saudara. Ya ampun Tuhan, kehormatan buat aku bisa bergerak di dalam panggilan ini. Engkau gerakkan dengan belas kasihan dan aku meresponi. Dan ternyata nyaris satu orang langsung masuk ke neraka, gak jadi. Saya nangis saudara, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku ngerasain ini gimana titik kritis orang itu. Istilahnya Tuhan itu hatinya sedang berdegup kencang. Ini orang bisa langsung masuk neraka, padahal ada jatah keselamatan buat dia. Kehormatan bagi kita kalau kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Bukan beban. Kalau Anda menganggap itu sebuah beban, Anda belum limpah. Setelah itu saudara, saya pulang, saya mengucap syukur. Waktu saya mandi saudara, Tuhan cuma ngomong gini, kamu lihat, you are blessed. Kamu diberkati. Kamu sudah diberkati. Bukan bicara dengan keadaan dompetmu, tapi dengan apa yang ada di hatimu, apa yang ada di kepalamu. Itu loh standar kelimpahan. Orang kaya belum tentu kelimpahan, tapi orang kelimpahan, kekayaan itu
datang sendiri dalam hidupnya. Amin saudara. Dan puji Tuhan saudara, dari apa yang kami kerjakan, kami melihat bahwa berkat Tuhan dalam hidup kami setiap minggunya, setiap bulannya, plafonnya itu tambah naik saudara. Loh, yang sehat kayak gitu saudara. Plafon tambah naik, ngerti maksudnya ya? Anda ngerti kadang-kadang berkat dalam hidup kita tuh per minggu, per bulan tuh kalau misalnya dihitung itu jumlahnya seberapa, dan kadang-kadang nggak bisa mentok sampai angka tertentu. Kadang orang tuh punya plafon misalnya 5 juta atau 10 juta. Misalnya 5 juta saudara. Paling mentok tuh 5.0000000. Ngerti saudara? 5 juta. Nggak bisa 5 juta 100 rupiah, itu nggak bisa. Nah itu ada plafonnya saudara. Nah terkadang yang sehat sebenarnya itu naik sedikit demi sedikit. Bukan langsung buruk 5M langsung, oh percaya saudara, langsung mental kita rusak, pikiran kita rusak, dan kita juga bingung, ini buat apa ya? Tapi kalau itu naik sedikit demi sedikit demi sedikit, itu sebenarnya Anda secara mental disiapkan, hati disiapkan, dan skill untuk menangani hal itu pun sudah disiapkan. Anda harus ngerti dalam hal ini saudara. Jadi mentalitas untuk selalu pengen datang berkat obyoan biur gitu. Di firman Tuhan dikatakan apa? Berkat uang yang datang langsung banyak, cepat datang, itu cepat berkurang. Tapi yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, itu yang bertahan. Di firman Tuhan dikatakan apa? Jangan pengen cepat kaya. Pengen cepat kaya, itu dilihat-lihat, bersayap, terbang. Kalau di perjanjian baru dibilang apa? Orang yang cepat kaya akan jatuh di dalam pencobaan-pencobaan yang akhirnya membawa orang ini jatuh di dalam nafsunya, saudara. Saya harap saudara bisa mengerti dalam hal ini. Ketika Anda bisa mengerti dalam hal ini, nanti Anda bisa mengukur, saudara. Jadi yang sehat sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu plafonnya dinaikkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Kenapa? Supaya hati Anda pun terlatih, skill Anda pun terlatih. Anda tidak didrive dengan keuanganmu, tapi Anda yang mendrive, atau Anda yang bisa memegang apa yang Tuhan berikan. Sehingga yang datang dalam hidupmu bukan cuma uang, tapi benar-benar berkat yang dari Tuhan. Uang sama berkat beda-beda. Uang datang belum tentu berkat. Kalau uang datang itu bukan berkat, itu selalu ada kesusahan di dalamnya. Saya belajar saudara, ketika saya banyak melayani konseling dari orang-orang, banyak orang-orang ini yang kalau orang bilang, wah ini orang diberkati Tuhan, dia cuma kaya, nggak diberkati. Kenapa? Buktinya kita makan bisa lebih enak dari dia. Orangnya kayak gitu kadang-kadang makannya apa? Kates tiap hari. Wah, stres saudara. Loh serius. Terkadang kita makan lebih enak dari dia. Wah pak, tapi aku juga makan juga enggak belum. Terkadang kita tidur pun lebih nyenyak dari orang-orang ini. Karena apa saudara? Orang-orang yang kadang-kadang kita sebut mereka kaya, terus mereka diberkati, belum tentu diberkati. Uang, berkat Tuhan menjadikan kaya susah, apa tidak akan menambahinya. Cari bahasa aslinya apa. Beberapa terjemahan bahasa Inggris mengatakan apa? Berkat Tuhan menjadikan kaya dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Artinya, kalau itu bukan berkat, ada kesusahan di dalamnya. Saya melihat orang-orang konseling ini, dia sama istrinya gontok-gontokan lah, sama anaknya sendiri curiga-curigaan. Kadang-kadang dia mau makan juga bingung. Kenapa? Dia pernah diracun sama anaknya sendiri. Bayangin saudara. Supaya apa? Supaya warisannya cepat turun. Anda bisa bayangkan? Mengerikan nggak? Mengerikan. Dia tinggal satu atap dengan orang-orang yang model kayak gitu. Bisa tidur nyenyak? Itu loh saudara. Makanya saya mau sampaikan bahwa yuk mentalitas untuk pengen langsung cepat benes gitu,
Tuhan sangat mudah untuk memberkati saudara dan saya. Segampang ini loh. Wadahnya siap nggak? Jangan-jangan begitu itu turun, blek dalam hidup kita, rusak semua. Di kehidupan saya dan istri saya, dengan mata kepala kami melihat orang yang di atas dalam sekejap mata di keluarga saya, saudara, habis. Dari yang kekayaan asetnya itu bisa dibilang triliunan, dalam sekejap mata habis, minus bahkan. Tapi mata kami berdua juga melihat orang yang dari jualan mie di pinggir jalan, saudara, jualan mie di pinggir jalan, jualan tahu, saudara, ngetokin rumah. Permisi Bapak, mau beli tahu? Mungkin yang punya rumah ini ngincak-ngincak satu ini Cina, saudara saya ngincak-ngincak satu ini ngapain, ngetok-ngetok siang-siang cuma jual kayu, udah gue beli ternyata enak gitu ya, langganan. Dari jualan kentang berulat, loh sakti saudara, kentang berulat bisa dijual sama dia. Jadi ini orang gak punya apa-apa, bingung mau jualan apa. Dia ke petani-petani, loh ini kok kentang banyak yang dibuangin, kenapa? Berulat bos. Kalau bos mau ambil aja, dia ambil sama dia, saudara. Dibersihkan kentangnya, lubang ulatnya diperbesar. Loh, jadi lubang ulat itu kan kecil-kecil, ini digede-gedein, saudara. Lalu dia jual ke resto-resto, ke kafe-kafe. Dia ngomong apa? Pak, ini kentang yang terbaik. Kentang terbaik gimana? Bolong-bolong. Ini bekas apa? Ulat. Aku ada yang kentang lebih murah loh. Emang dia jual lebih mahal dari kentang yang nggak bolong-bolong, saudara. Dia bilang apa? Pak, Bu, kentang yang kamu lihat utuh itu, kita nggak tahu chemicalnya gimana. Loh ini ulat aja mau makan, Pak. Yang itu ulat gak berani makan. Ya kan? Ini lebih mahal, cuma sedikit Pak. Mahalnya cuma sedikit. Tapi kami menjual kesehatan dan kualitas. Laku nggak? Laku loh. Lihat saudara, orang yang kayak gitu saudara, dibawa sama Tuhan ketika cawannya penuh, les sampai di atas. Suatu saat kapan-kapan ya, saya akan bawa saudara saya bisa kesaksian di sini. Kalau kapan-kapan kok pas waktu cocok bisa. Dia sudah tak bawa keliling ke sebagian kota di Jawa Timur. Dia saudara ya, sekarang rumahnya, aduh, gak karuan saudara, gede saudara. Saya dibilang, datang ke villaku katanya. Villa yang mana di ujung sini? Ini adanya hotel. Oh ini villanya katanya. Modelnya kayak hotel saudara. Lantainya tinggi tuh saudara, kolam gede saudara. Tapi dia bilang ini villa katanya. Wah. Terus dia bangun rumahnya sekarang di Surabaya, di kompleks yang cukup oke saudara, di Citarang. Tinggi saudara rumahnya, pasang lift. Lebih keren lagi, alasan dia pasang lift apa saudara? Dia ini padahal suka naik turun tangga. Di rumahnya yang sekarang, dia kamarnya nggak mau di lantai 1. Biasanya kan orang kalau udah berumur pengen lantainya di lantai 1 ya kamarnya. Enggak, dia pengen lantai di lantai 2. Ngapain pasang lift? Ya kan? Dia pengen naik turun tangga karena dia ngerti orang yang sering naik turun tangga awet muda. Loh. Karena apa? Ada sesuatu yang di sini mengaktifkan hormon-hormon tertentu, akhirnya bisa membuat orang naik turun tangga ini lebih mudah dari orang-orang yang lain. Amin. Saya bilang sama dia, ngapain kok pasang lift? Kesian si Mbok katanya, buat pembantunya saudara. Kesian si Mbok, kok naik lantai 4, naik tangga kan kasihan. Jadi pasang lift saudara.
Keren nggak? Oh, keren tuh. Dia ngobrol sama saya banyak ngobrol sama dia. Dia cuma ngomong satu hal, saudara. Dia mengalami banyak hal dalam hidupnya, saudara. Dari yang diinjek orang, dia sampai masuk penjara dan lain sebagainya. Roller coaster hidupnya. Sampai akhirnya dia masuk penjara karena utang juga. Dari titik itu, aku nggak mau utang lagi seumur hidup. Jadi sekarang dia namanya di blacklist, nggak bisa bikin kartu kredit. Bagus, dia bilang. Lebih baik aku beli apa-apa, ada duitnya aku beli, daripada ngutang. Dia ngomong satu hal, kalau kita ngutang, sebenarnya kita ini punya berkat atau penghasilan dari hasil usaha kita. Tapi jangan salah, dari apa yang kita kerjakan ada berkat supranatural juga dari Tuhan. Dan itu seringkali berkali-kali lipat dari apa yang bisa kita kerjakan. Kalau kita berhutang, ada awan tembaga. Akhirnya apa? Yang datang dalam hidup kita yang sesuai dengan keringat kita. Bukankah tertulis dalam firman Tuhan? Orang yang menghutangi menjadi hamba yang menghutangi. Orang yang berhutang menjadi hamba yang menghutangi. Saudara, ini bukan hamba Tuhan loh. Anda jangan berpikir, wah kok berkat-berkat gitu Tuhan. Ini bukan hamba Tuhan, saudara. Bukan hamba Tuhan. Tapi dia mengalami berkat itu ajaib betul, saudara. Dia melatih dirinya untuk bisa jadi berkat, dan jadi berkat. Dan akhirnya, dia sampai bilang sama saya, baru dapat Alphard. Dikasih Alphard lagi, dia bilang. Mereknya Casio semua, sebagian dari mobilnya dia. Ngerti Casio, saudara? Dikasih orang. Kenapa? Karena dia sering jadi berkat buat orang lain. Dia bilang kayak gini, kita nggak tahu loh, Chris. Sekarang kita ketemu sama dia di bawah. Untuk orang dunia, roda itu berputar. Tidak seperti kita. Hidup itu seperti tangga, naik terus ke atas. Tapi untuk orang dunia, berputar. Sekarang dia di atas, belum tentu besok lusa dia di atas. Bisa di bawah. Begitu juga, sekarang kita lihat di bawah, belum tentu besok lusa dia ada di bawah. Bisa jadi dia di atas. Ketika kita melayani dengan pengurapan yang dari Tuhan, itu akan melahirkan raja-raja. Ngerti? Melahirkan raja-raja, ngerti nggak? Orang yang Anda layani, orang yang merasa terberkati oleh saudara, itu mendadak bisa diangkat sama Tuhan sampai di level tertentu, saudara. Ini lo bicara tentang parit. Tuhan mau berkati saudara dan saya di tahun ini lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena Anda harus jadi berkat. Itulah kenapa Anda harus lebih dari cukup. Di tahun ini saudara, kita selalu ngomong ya, Mazmur 91, 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kanan. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa saudara? Karena masa penuaian harus terjadi. Terkadang orang-orang yang berduit itu harus bertemu dengan tembok-tembok besar dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa didengar sama mereka. Loh, bener gak? Saya ini pernah ngobrol sama orang-orang yang tajir-tajir itu. Kok mau dia dengerin saya? Artinya dia berpikir bahwa saya lebih diberkati sama dia, betul? Lebih diberkati daripada dia. Itulah kenapa nanti mereka bisa mau mendengar saudara dan saya. Gimana caranya? Pengalaman Anda dengan Tuhan itu menjadi berkat dalam hidup mereka. Dengan Anda menjadi berkat untuk orang lain, itu Anda sedang membuat parit, saudara. Maksudnya parit itu apa? Suatu saat Anda bisa menjadi berkat untuk orang tersebut. Suatu saat orang itu bisa jadi berkat untuk hidup saudara. Nah, itu parit namanya, saudara. Nah, saudara saya ini, dia membuat parit banyak dalam hidupnya. Sampai satu titik ada dia membuat parit ke seseorang yang mendadak Tuhan bawa tinggi, saudara. Lalu saya ngerti, wah kalau gitu ya kita harus jadi berkat aja. Lalu dia ngomong apa? Ya kamu gak bisa berharap juga. Tak kasih tahu, mungkin dari 500 orang yang aku tolong, cuman 5 orang yang ingat sama aku. Tetap berharap sama
Tuhan. Kalau wadahnya sudah cukup, Anda akan dibawa sama Tuhan. Naik ke atas. Semudah itu, saudara, semudah itu. Dan jujur, saudara, ketika kami praktekkan dalam hidup kami, plafon kami naik, saudara. Dengan cara yang sangat-sangat aneh, saudara. Dengan cara yang sangat aneh. Tapi itu loh yang Tuhan mau. Saudara dan saya masuk dalam, tadi dibilang apa? Prosperity and abundance. Kenapa? Karena Anda harus jadi berkat bagi negeri ini. Amin, saudara. Tapi harus dimulai dari dalam, saudara, ya. Nah, sekarang apa Pak yang harus kita siapkan supaya hal itu terjadi dalam hidup kami? Loh, betul nggak? Anda kalau mendengar pengajaran, mendengar khotbah, Anda harus bisa menangkap 3 hal. 3 dimensi ini Anda harus mengerti. Kalau Anda tidak mengerti, Anda pulang cuma, aku menangkap iman, gini-gini dapat pengurapan. Tapi cara berpikir tidak berubah, apa yang dikerjakan nggak ngerti, sama saja, saudara. 3 hal yang harus bisa Anda tangkap. Siapapun yang preaching, yang khotbah di tempat ini, yang kesaksian di tempat ini, Anda harus bisa menangkap 3 hal. Yang pertama apa? Secara daging, Anda harus tahu apa yang Anda kerjakan. Ya, ingat baik-baik. Secara daging, Anda harus tahu apa yang Anda kerjakan. Ketika firman ini dibagikan, oke, berarti dalam hidupku secara daging, aku harus mengerjakan apa? Itu yang pertama. Yang kedua, jiwa. Nah, ini tadi dimensi daging, ini sekarang dimensi jiwa. Dimensi jiwa itu apa? Anda mengerti dasar firmannya apa, dan itu memerdekakan Anda. Jadi Anda mengerti ketika Anda mengerjakan hal tersebut, terjadi apa di alam roh, dan itu membawa berkat apa dalam hidup Anda. Anda harus ngerti dasar firmannya apa. Nah, itu secara jiwa. Yang ketiga, secara roh. Secara roh itu apa? Hati Anda ketika mengerjakan hal itu, sikap hati kita harus seperti apa? Nah, 3 hal ini Anda bisa nangkap, Anda kerjakan bersama-sama, sejalan, daging, jiwa, dan roh, breakthrough akan terjadi dalam hidup Anda. Banyak orang yang secara daging dia mengerti, ya, oh, secara daging aku harus jadi berkat, nabur. Tapi secara jiwa, dia nggak ngerti dasar firmannya. Dia cuma, maaf ya, latah. Dia melihat orang lain mengerjakan itu, dia ikut mengerjakan, berharap mengalami hal yang sama, sembari dia tidak mengerti dasar firmannya apa. Ingat, firman yang memerdekakan saudara dan saya. Betul? Kalau Anda tahu dasar firmannya apa, Anda pegang hal itu, disitulah yang sebenarnya akan terjadi distorsi di alam realita ini, saudara, yang membawa hukum yang dari Tuhan jadi daging dalam hidup saudara. Bukankah tertulis dalam firman Tuhan? Dan Anda akan mengetahui kebenarannya, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Ada orang yang secara daging tahu apa yang harus dikerjakan, tapi dia nggak ngerti dasar firmannya. Mungkin sikap hatinya sudah benar, tapi dia nggak ngerti secara jiwa dasar firmannya apa. Gak bisa jadi daging. Saya ngelihat banyak orang kayak gitu. Loh, kenapa kamu sini tuh? Aku ngelihat pemimpinku kerjain kayak gini. Aku punya hati yang sama, maka aku mengerjakan hal yang sama. Tapi kok kayak gini terus? Ya, karena kamu tidak mengerti dasar firman dan dasar kebenarannya. Yang menjadi landasan kenapa dia mengerjakan cuma karena disuruh sama pemimpin, cuma karena pengen niru orang lain. Tidak bisa. Anda harus mengerti dasar firman. Tapi juga ada yang ditemukan orang yang ngerti dasar firmannya, orang yang tahu mengerjakannya gimana caranya, tapi sikap hatinya salah dalam mengerjakannya. Lo bisa nggak? Bisa. Ketika seseorang, wah, hatinya, oh kok kayak gitu ya, aku tak nabur, wah aku ngerti nih, berarti Tuhan pengen untuk sekian persen dalam hidupku untuk menjadi berkat buat jiwa-jiwa.
untuk menjadi berkat di dalam kegerakan, untuk menjadi berkat di tempat ini. Dan dia kerjakan. Secara jiwa dia tahu, oh dasar firmannya ini nih. Ini dasar firmannya A, B, C, D. Tapi hatinya, dia berharap dari apa yang dia kerjakan itu menghasilkan sesuatu. Jadi kayak trading sama Tuhan, jual beli sama Tuhan. Tuhan, aku udah ngerjain ini loh Tuhan, mana hasilnya? Sikap hatinya kayak gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ada orang yang ngerti secara roh, hatinya, dia punya hati. Secara jiwa dia ngerti apa yang harus dia kerjakan. Secara daging dia nggak mau kerjakan. Bisa jadi daging? Nggak bisa juga. Tapi ada orang yang ngerti, hari ini Kairos dibuka. Dia langsung ngerti, sekian aku harus nabur, berkorban. Dasar firmannya dia tahu, ketika aku berkorban itu artinya aku menaruh hidupku di hadapan Tuhan. Jaminan Tuhan ada dalam hidupku. Secara hati dia ngerti bahwa aku nggak boleh berharap dari apa yang aku tabur. Hatiku tulus, aku nabur untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku menabur bukan untuk menuai, tapi aku menabur untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini klop nih. Daging, jiwa, dan roh dia kerjakan jadi daging dalam hidupnya, saudara. Banyak orang nggak ngerti dalam hal ini. Kedodoran di satu dimensi, ya nggak jadi daging, saudara, nggak bisa jadi daging. Ya, sekali lagi kita akan masuk untuk mempersiapkan hal ini. Anda harus tahu betul menangkapnya gimana dan bagaimana untuk membawa ini semua jadi daging dalam hidup saudara. Amin. Oke, ini sekarang kita baru masuk khotbah. Saya akan berusaha untuk secepatnya, saudara ya. Tapi ini berhubung bukan kelas, ini berupa khotbah. Ya pokoknya Anda tangkap, Anda catat. Kalau misalnya Anda cari contekan yang lain, cari rekamannya, bisa beli lebih bagus. Karena apa? Percayalah saudara, ini ya, kalau saya dapat buku gratis dan saya beli buku harga 700.000, begitu dua-duanya sampai di rumah saya, yang mana yang saya baca duluan? Yang beli 700.000 jelas. Yang gratis nanti dulu. Kadang-kadang daging kita kayak gitu. Ketika kita mengerti betapa mahalnya kebenaran, kerinduan daging dan jiwa untuk sepakat dengan roh itu jauh lebih mudah. Karena apa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Benih yang jatuh di tanah yang baik, ya nanti Anda cari saudara. Itu sama seperti ketika orang itu mendengarkan firman, lalu apa? Menangkap dengan hatinya yang baik dan mengerjakannya dengan ketekunan. Saya dulu waktu masih AOC masih di lantai 2 itu berapa tahun yang lalu ya, yang kebaktian masih di lantai 2. Waduh, itu saya menyusup ke green room, ngobrol sama Pak Agung. Dia ngomong ini, menerima dengan hati yang baik. Itu maksudnya apa, Chris? Di mana hartamu, di situ hatimu. Kau menerima dengan hati itu gimana caranya? Simpel. Dengan kau mengeluarkan apa yang ada di dalam kantong. Itu kebenaran yang mungkin nggak pernah beliau sampaikan di khotbah. Tapi kita dapat kalau misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, saudara. Itu saya tangkap, saudara. Ya, jadi kita harus mengerti. Kita harus mengerti. Yuk kita buka. Pak, saya mau nih untuk hal ini benar-benar jadi dalam hidup kita. Baik, yuk kita buka Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Saudara, apa yang saya bagikan ini bicara tentang wadah yang saudara dan saya harus siapkan, supaya apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara itu benar-benar jadi daging, saudara. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Baik, nanti kita akan baca sampai yang 11 sebenarnya.
Terkadang permasalahannya bukan di uangnya, saudara. Terkadang permasalahannya di wadahnya yang belum siap. Dengan apa yang disampaikan sekarang, saya rindu ini benar-benar mengubah apa yang ada di dalam paradigma saudara. Ketika Anda mengubah apa yang ada dalam paradigma saudara, dengan sangat mudah Tuhan akan bawa angkat saudara. Pak, berarti apa saja? Jelas kalau misalnya kita bicara tentang Daniel, karakter kita harus siapkan, betul nggak? Anda lihat bagaimana Daniel submisinya dengan raja-raja yang ada di atasnya. Dia submit dengan kasih. Walaupun ini raja-raja kafir, dia nggak ngikutin kesalahannya, tapi dia membawa keputusan-keputusan ilahi dan disampaikan dengan bahasa kasih, sehingga keputusannya lah yang diambil bagi kerajaan-kerajaan itu. Luar biasa nggak? Luar biasa menurut saya. Belajar ilmu komunikasi itu penting, saudara. Ilmu untuk bisa komunikasi sama orang itu penting. Daniel menguasai hal itu. Itulah kenapa raja di dalam pikirannya dia pengen melakukan A, Daniel ngomong, rajaku jangan, yang B lebih bagus, yang B itu gini. Yang diambil keputusan siapa? Daniel. Yang B dikerjain. Kenapa? Karena dia tahu cara berkomunikasi yang benar bagaimana. Saudara, betapa pentingnya ilmu komunikasi dalam hidup kita. Amin. Ini untuk orang-orang yang sanguin, oh yes, tuh kan, gue penting tuh untuk ngomong tuh penting. Buat orang yang flekmatik, aduh, untuk ngomong sama orang itu susah. Harus belajar, saudara. Harus belajar. Karena apa? Dengan Anda berkomunikasi, itu sebenarnya Anda bisa menyampaikan kebenaran Tuhan lebih menancap. Kita belajar tentang ilmu komunikasi yang nggak nyampe itu dari siapa coba? Ayo siapa? Ayo. Joshua dan Kaleb. Apa salahnya, Pak? Joshua dan Kaleb itu top loh. Dia memiliki cara pandang seperti Tuhan melihat. Ya bagus. Tapi ilmu komunikasinya kedodoran. Salah nggak Joshua dan Kaleb? Sebenarnya, saudara, kalau Anda pelajari, Israel keliling 40 tahun. Kalau Joshua dan Kaleb dipandang benar di hadapan Tuhan, dia nggak akan ikut keliling 40 tahun. Selesai dia dari mengintai, udah Joshua, Kaleb dan golongannya istirahat dulu di kota ini. Lo bisa nggak? Bisa. Tapi ikut keliling nggak? Ikut keliling di padang gurun 40 tahun. Apa kesalahannya? Anda bisa bayangkan. Memang Joshua dan Kaleb itu golongan yang paling muda di antara semua pengintai. Tapi Anda bisa bayangkan seandainya Joshua dan Kaleb bisa ngomong dengan bahasa kasih dengan orang-orang yang lebih tua ini, yaitu 10 pengintai yang lain, dan membuat 10 pengintai yang lain memiliki cara pandang yang sama dengan mereka. Anda bisa bayangkan? Mereka tidak akan jadi keliling 40 tahun. Karena apa? 12 pengintai memiliki cara pandang sama dengan Joshua dan Kaleb. Ketika menghadap ke Musa, bagaimana? Wah, top tanahnya. Jadi wadah yang selanjutnya apa? Penampilan, ya saudara ya. Lalu kalau misalnya kita melihat di dalam Matius 4 ayatnya ke-45, yo. Ini kadang-kadang orang-orang kebanyakan agak kedodoran dalam hal ini dan selalu berpikir bahwa yang penting itu setia. Yuk kita lihat Matius 24 ayatnya ke 45. Nah, dikatakan apa? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Loh, kalau orang ngalami promosi kayak gini, dia memberikan makanan untuk orang lain, artinya apa? Dia lebih limpah nggak dari orang-orang yang dikasih makan? Lebih limpah.
Tapi ternyata di sini gak cuma setia, saudara. Tapi dibutuhkan apa? Kebijaksanaan juga. Setia sih setia, Pak. Tapi ini orang bikin rugi terus. Ayo, Anda kalau punya perusahaan, punya orang satu setia, tapi gak raih rugi terus, saudara. Bikin rugi, bikin ulah terus, tapi setia. Anda mau promosikan orang itu? Kalau Anda promosikan orang itu, waduh, dia akan menjadi bumerang yang mengerikan dalam hidup saudara. Mungkin Anda tidak akan keluarkan orang itu, tapi yaudahlah, ditaruh di suatu tempat yang tidak mengganggu keputusan-keputusan yang lain. Tempat untuk orang yang setia, yang kurang bijaksana. Dikasih apa gagal terus, tapi setia. Ya toh, mau diusir ya sungkan, ya udah taruh sini aja terus. Nanti nanya orang-orang kayak gitu, kok hidupku nggak nambah-nambah ya plafonnya? Coba ditambah kebijaksanaannya, dia akan mengalami promosi pasti dari Tuhan. Jadi saudara, di sini kita harus mengerti bahwa ada wadah yang harus kita siapkan. Sayap kanan dan sayap kiri harus siap. Sayap yang kiri bicara tentang skill, betul, karakter, penampilan, pengetahuan, kebijaksanaan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Sayap kanan bicara tentang hal yang supranatural, bicara tentang perkenanan Tuhan dalam hidup saudara, bicara tentang bagaimana Anda memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena sekali lagi, orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Tapi ternyata tidak stop sampai di situ. Hati raja berada di tangan Tuhan. Kalau masih ada yang kurang nangkep, saya kasih satu perumpamaan yang terakhir. Mari kita anggap ada seseorang yang memiliki sayap kiri yang kuat. Dia memiliki skill, dia memiliki bijaksana, dia memiliki segala sesuatunya secara daging, wadah yang sempurna. Sehingga sesuai dengan firman, orang cakap berdiri di hadapan raja-raja. Let's say lalu dia berdiri di hadapan seorang, ya, katakan Jokowi lah misalnya, atau presiden di negaranya, di siapapun. Pas presiden di tempat itu sedang mau bikin proyek besar. Lalu ketika menghadap saudara, diceritakan, wah ini kalau proyek ini dipegang sama saya akan buat menjadi seperti ini. Modern, murah, canggih Pak. Tapi si bos satu ini ngelihat ini nggak bisa konsen saudara. Karena apa? Ngelihat mukanya, ini ingat sama siapa ya? Tak ingat-ingat ini mirip sama siapa ya. Setelah dia gali-gali dalam pikirannya, orang ini sedang presentasi panjang lebar, baru dia ingat, wah aku ingat ini. Aku ingat ini orang mirip mukanya sama orang waktu dulu zaman aku SMA suka ngeplaki kepalaku. Mukanya percis kayak gini. Ini udah cerita panjang lebar saudara. Menurut Anda, proyek itu akan dikasih ke orang ini nggak? Gimana Pak? Bapak mau? Kira-kira jawaban Bapak itu kan, aku nggak mau nyari yang kayak gini. Tapi ini canggih Pak. Terlalu rumit. Murah Pak, aku cari yang mahal. Nanti bisa gini. Intinya apa yang kamu jual aku nggak mau pakai. Mau ngomong apa? Bisa? Tapi Anda bayangkan, mendadak setelah orang ini keluar, lalu ada salah satu dari saudara misalnya datang membawa proyek. Ketemu sama orang ini. Kamu mau ngajuin apa? Ini. Wah, itu lebih kuno. Aku lebih modern, lebih canggih. Ditolak. Lalu mungkin salah satu dari Anda ngomong, tapi ini murah. Dilihat harganya, lebih murah punya aku. Ngedrop nggak? Ngedrop. Itulah kenapa pikiran kita, hati kita harus kuat, saudara. Racun-racun kayak gitu, buang. Kebaskan. Bahasa Banjar bilang apa? Hamputakan katanya. Orang Kalimantan. Buang, saudara.
Tapi kadang-kadang otak kita ini lebih senang mikirin yang negatif-negatif. Menyakitkan tapi enak gitu ya. Dipikiri, ini orang nyebelin ya, ini orang kayak gini, aku nih emang, saudara itu sampah semua. Buang saudara. Anda bayangkan kalau misalnya orang ini berhasil meracuni, begitu dia masuk untuk mempresentasikan, gugup nggak? Gugup, nggak berani saudara. Kalau udah gugup, bisa gol? Nggak bisa gol. Tapi kalau Anda bayangkan, orang ini menang di sini dan di sini, masuk dia tetap mempresentasikan, Pak ini kayak gini, mungkin lebih mahal dari sebelumnya, tapi Pak ini seperti ini, seperti ini. Lalu si bos itu ngomong apa? Tak lihat orang ini tak hatinya itu tulus. Padahal kenal ya belum. Ya, kira-kira Tuhan di belakang, hati raja-raja ada di tanganku. Artinya apa? Bisa masuk? Masuk. Itulah kenapa sayap kanan dan sayap kiri harus seimbang. Banyak orang mau kuat di sayap kanan doang, doa, puasa, pengurapan, keintiman, cuma itu-itunya doang. Mau kuat. Wadah yang sini nggak disiapin, nggak bisa berdiri di hadapan raja-raja, saudara. Di Daniel tadi sudah dibilang, yang dicari apa? Yang pintar, yang cakap dalam pekerjaan. Saya mau dorong saudara di dalam bidang apapun, gali potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Gak ada orang gak punya potensi, itu gak ada. Anda punya potensi, tinggal nanti begitu ketemu, diasah menjadi berlian yang ajaib. Di hadapan raja-raja Anda akan berdiri. Dan ketika Anda berdiri di hadapan raja-raja, hati raja-raja ada di tangan Tuhan, dialirkan kemana yang Tuhan mau. Pada waktu pertama saya menerima pewahyuan tentang hal ini, di tahun kemarin saudara, menurut 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, saya mengasah diri saya. Dari beberapa tahun yang lalu saya selalu berpikir, aku pengen bisnis. Pak Daniel bilang, enggak, lu harus profesional di sini, ngajar. Ini panggilan, merdekakan orang-orang dari pewahyuan yang baru dari kerajaan surga. Ini panggilan. Saya selalu bilang, iya. Tapi bisnis boleh lah. Saya mau kasih tahu saudara, apa yang saya kerjain gagal semua, saudara. Sampai akhirnya beruntun saudara, hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Kalau saya itu yang dari Amerika itu siapa ya? Yang perempuan itu, Pak? Angel? Yang dari Amerika, siapa yang perempuan itu? Judicial. Lalu ada lagi yang dari Afrika, siapa? 3 orang dari Afrika itu, saya lupa namanya siapa. Ngomongnya sama semua. Yang terakhir tuh si Paul, tahu Paul? Tahu. Nah itu Paul ngomong sama saya. Ini panggilanmu di sini. Saya cuma ya gitu doang saudara. Lalu dia cuma ngomong kayak gini, kau mikirkan baik-baik. Kalau kamu keras-kerasan sama Tuhan, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin Tuhan akan membangkitkan orang lain yang akan menggantikan kamu. Bisa, Tuhan tuh gampang. Nyari orang lain untuk membangkitkan sama kayak kamu, bahkan lebih. Dibangkitkan 1000 orang mirip kayak kamu, bisa nggak? Bisa. Jangan kegeeran kamu. Tapi setidaknya dia bilang apa? Pikirkan anak dan istrimu. Kamu mau tak kayak gini terus? Kamu sayang nggak sama anak sama istrimu? Langsung madeg saudara. Waduh iya. Dari situ saya bertobat. Saya mengasah diri saya belajar. Percaya nggak percaya saudara? Saya walaupun udah bertahun-tahun saya diajarin sama Pak Daniel untuk berkhotbah, bersaksi dan lain sebagainya. Dari titik itu saya belajar lagi cara ngomong yang bener tuh kayak gimana. Saya belajar nyusun khotbah itu kayak gimana. Saya belajar semuanya, belajar lagi semua saudara. Dan saya melatih diri saya, orang konseling sama saya siapapun tak ladeni saudara. Datang jam berapa saya ladenin saudara. Dan cuma siapapun, sampai orang-orang homeless di jalan pun saya ladenin. Saya ajak ngobrol mereka. Saya ngobrol sama orang homeless, saya ngobrol sama orang-orang yang diomong. Sampai saya mesti ingat, Judicial dia bilang gini, orang-orang memegang kekuasaan dan mereka yang disebut dengan mereka yang bijaksana akan mendengarkan pengajaran keluar dari mulutmu. Itu saya pegang sampai sekarang saudara.
Dan saya kaget, saya pernah konseling orang ini untuk pertama kalinya, saudara. Ternyata ini orang dokter, saudara, S3 di dalam bidangnya. Kok mau dengerin saya ya? Dia juga bingung, saya juga bingung. Tapi dia bilang, yang saya ngomong bisa masuk semua. Dia sering ngomong, aku ngomong sama hamba-hamba Tuhan ini rada bingung, ujung-ujungnya apa? Suruh doa terus. Nggak dibukakan kebenarannya di mana. Cuma dia ngomong apa? Beriman, berharap. Aku mau beriman dan berharap, tapi gimana? Tapi ketika dia bilang, ketika ngobrol sama saya, puji Tuhan, Tuhan bukakan. Dia bingung, saya juga bingung, saudara. Saya persiapkan diri saya belajar, saya siapkan wadahnya. Karena kalau kita mengerti betapa besar yang Tuhan mau taruh dalam hidup saudara, Anda nggak akan main-main. Sekali saya lepaskan satu kairos yang Tuhan taruh, ada hamba Tuhan ngomong, dalam waktu dekat kamu akan dibawa sama Tuhan keliling Asia Tenggara. Namamu masuk di koran-koran. Dan dari situ namamu naik terus. Gak sampai di Asia Tenggara, sampai ke Asia, sampai ke seluruh dunia. Naik. Anda tahu saudara, saya bilang, yes, amin. Apa yang saya kerjakan? Saya imani, terus saya percaya, terus saya berharap, saya imani, saya percaya, dan saya tunggu janji Tuhan. Anda tahu apa yang terjadi? Janji Tuhan terjadi. Saya dibawa sama seseorang, ngobrol di satu meja. Ini ada orang Afrika, ini ada orang Australia, ini ada orang India, ini ada orang Australia. Kumpul saudara, ngobrol semuanya, mau bikin tur Asia Tenggara. Saya diajak sama rekan saya ini, Chris, come on, cerita tentang dirimu. Bagaimana kamu dibawa ke surga, bagaimana kamu mengalami keajaiban Tuhan, bagaimana kamu dibukakan pengetahuan dan hikmat. Cerita dong. Saya mempersiapkan diri saya kah? Tidak pada waktu itu. Harusnya kalau saya mendapatkan pewahyuan, kamu dibawa ke surga, harusnya saya ngapain? Nggak cuma beriman, nggak cuma deklarasi, saudara. Apa yang harusnya saya kerjakan? Belajar bahasa Inggris, betul? Saya disuruh cerita. Ya saya tahu cuma yes, no, I'm hungry nih masalahnya, saudara. Padahal pada waktu itu di AOC ada satu jemaat AOC, orang Amerika asli, saudara. Dia ngomong sama saya, kok Chris harus belajar bahasa Inggris? Karena begitu banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup Chris. Belajar bahasa Inggris, nanti saya ajari gratis, katanya. Saya bilang, alah, dengan bahasa Inggrisku yang kayak gini, aku ke Israel kemana-mana, orang-orang juga ngerti kok. How much? Oh, yes, no, gitu. Selesai. Bisa bahasa Inggris kayak gitu pakai buat khotbah? Nggak bisa, saudara. Begitu ngomong sama hamba-hamba Tuhan ini, saya nggak bisa ngomong. Pada waktu itu saya masih ingat, itu makanan ditaruh di depan saya itu apa? Martabak manis. Mendadak ketika saya disuruh ngomong kayak gitu, itu martabak rasanya kayak ngembang gede, saudara. Kayak nutupin semua mukanya orang-orang, jadi kayak martabak semua, saudara. Gak bisa ngomong apa-apa, saudara. Berapa hari kemudian saya dihubungi sama rekan saya ini. Sebenarnya sih kita mau ngadain seminar keliling Asia Tenggara ini, mau ngajakin kamu. Tapi maaf ya, dia ngomong dengan sangat halus sekali, saudara. Dia ngomong gini, sebenarnya untuk orang kayak kamu gini, lebih mudah untuk kamu jadi berkat langsung di Amerika. Kenapa? Soalnya langsung dari bahasa Indonesia, penerjemah langsung bahasa Inggris. Betul? Ini maksudnya Asia Tenggara, bro. Lu kalau ke Vietnam, bahasa Indonesia, kita nyari penerjemah langsung bahasa Indonesia, langsung ke bahasa Vietnam, itu susah. Akhirnya gimana? Bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, ke bahasa lokal. Itu akan takes time, kan? Itu akan makan waktu. Dia bilang, iya, gue ngerti, saya bilang. Sekarang saya nanya, janji Tuhan jadi nggak? Jadi. Kesalahannya di mana? Saya tidak menyiapkan wadahnya. Saudara, Anda menerima janji Tuhan apapun dalam hidup saudara,
pastikan Anda tidak hanya menunggu janji itu jadi daging. Percayalah saudara, ini tak tunggu janji Tuhan kok lama ya. Percayalah saudara, waktu itu adalah rekan Anda yang terbaik untuk Anda melatih diri Anda. Jangan pakai waktu itu untuk menunggu dan menunggu. Kalau Anda pakai untuk menunggu, percayalah rasanya lama banget. Tapi kalau Anda pakai waktu itu untuk mempersiapkan diri Anda, rasanya terlalu cepat sebenarnya semuanya saudara. Yusuf melakukan hal itu. Dia pakai waktu itu untuk mempersiapkan dirinya. Daud mengalami hal yang sama. Dia pakai waktu itu untuk mempersiapkan dirinya. Kalau Anda pakai waktu itu cuma untuk menantikan janji Tuhan saja, percayalah, ketika itu datang, itu kita nggak siap, itu akan lewat begitu saja saudara. Jangan pernah nyalakan Tuhan kalau hal itu terjadi. Karena sebenarnya kesalahannya bukan di pihak Tuhan, tapi di pihak kita. Pakai waktu itu untuk menyiapkan diri kita. Kalau Anda menangkap sesuatu, Tuhan janji skala segini. Misalnya, let's say Anda berbisnis di dalam skala 30 juta. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu masuk di skala 3 miliar. Anda lihat di bisnis yang Anda kerjakan, tapi skala kalau misalnya masuk yang di pasar 3 miliar itu model bisnis yang kayak gimana? Anda siapkan skill Anda di sana. Persiapkan skill Anda, persiapkan kecakapan Anda dalam bekerja. Percayalah saudara, kerinduan Tuhan untuk menaikkan hidup saudara dan saya lebih dari kerinduan Anda untuk mencapai di titik itu sendiri. Tapi yang Tuhan tunggu dalam hidup kita itu apa? Kita mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan cawan kita. Tuhan istilahnya gini. Masih ingat ini Angel pasti. Waktu itu hamba Tuhan yang dari Afrika itu siapa ya? Yang mukanya mirip. Noah, betul? Noah, persis Noah. Ya, kami saudara tapi beda bapak, beda ibu, beda benua. Mukanya mirip soalnya saudara. Dia ngeliat saya kaget, saya ngeliat dia kaget. Loh, ini kok sama mukanya? Pernah tahu ya persis Noah ya? Puji Tuhan badan saya nggak sebesar dia. Gitu. Nah ketika orang ini ngomong, dia bilang kayak gini, kamu tuh seperti kayak dikubur sekarang. Kenapa? Karena kamu gak mempersiapkan diri. Nanti tepat pada waktunya Tuhan akan buka kamu dan angkat kamu. Saya mengucap syukur saudara. Pada waktu itu saya gak ketemu orang-orang skala-skala yang cukup tinggi. Karena apa? Kalau waktu itu saya ketemu sama orang-orang yang memiliki pangkat-pangkat tertentu, belum tentu saya bisa ngomong, belum tentu saya bisa jadi berkat. Tapi di titik Tuhan dorong saya dan bawa saya untuk mempersiapkan diri. Ketika saya dibawa ketemu sama orang-orang yang memiliki kepangkatan tertentu di negara ini, puji Tuhan, saya bisa jadi berkat. Artinya apa? Skill dibutuhkan kan? Dibutuhkan. Yuk, kita persiapkan wadah kita. Kita kuatkan sayap kiri kita kuatkan sayap kanan kita. Miliki hati yang limpah. Jadi berkat dimanapun kita melangkah. Percayalah, dengan sangat mudah sebenarnya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin saudara. Kita tutup Alkitab kita, lalu kita masuk dalam doa.